Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Maharani Pramudita. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya, yaitu aplikasi Prokapang. Di mana aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Prokapang ini dibuat dengan tujuan supaya produk rumahan dapat dikenal oleh masyarakat dengan cara mengakses aplikasi ini. Dan juga karena semakin banyaknya orang-orang yang memainkan handphone Android dan segala kegiatan itu lebih sering diakses melalui smartphone. Dalam aplikasi ini memiliki visi, yaitu menciptakan bisnis yang mudah diterima oleh kalangan masyarakat dengan mengutamakan kualitas dan kenyamanan dari sebuah aplikasi yang digunakan. Misinya yaitu menghasilkan pelayanan yang terbaik yang disukai oleh pelanggan. Yang kedua, memberikan sebuah pelayanan yang cepat dan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, menjadikan konsumen sebagai raja supaya konsumen merasa nyaman dan puas dalam pemberian sebuah layanan. Yang keempat, pelayanan online yang terbaik kepada pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai prioritas yang utama. Keunggulan produknya yaitu dapat menampung orang-orang yang memiliki usaha produk rumahan untuk memasarkan atau menjual produknya itu di dalam aplikasi ini. Khususnya pemilik usaha rumahan yang ada di Kecamatan Tumpang. Harga produknya untuk dari aplikasi ini sendiri itu bukan merupakan aplikasi yang berbayar. Jadi semua pengguna aplikasi itu baik dari pembeli maupun penjual tidak dipungut biaya apapun untuk mengaksesnya. Namun, dari keuntungannya diambil dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Jadi, setiap satu produk yang dibeli oleh pelanggan itu tuh memiliki nilai Rp27.000. Gambaran produknya yang pertama yaitu analisis situasi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, saat ini sangat mendukung jika memasarkan sebuah produk rumahan dengan menggunakan bantuan aplikasi. Nah, produk yang ditawarkan yaitu aplikasi Prokapang yang di dalamnya menjual berbagai produk rumahan yang ada di Tumpang. Dari setiap rencana usaha itu tentunya ada analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu strength. Yang pertama, untuk mempermudah pelanggan untuk mencari produk rumahan yang dijual di Tumpang. Yang kedua, efisien waktu dan tenaga bagi pelanggan, karena tanpa harus datang ke tempatnya itu secara langsung. Weakness-nya yaitu pemilik aplikasi harus mendaftarkan produknya terlebih dahulu ke dalam aplikasi Prokapang. Opportunity-nya yaitu belum ada pesaing. Yang kedua, pengguna smartphone Android yang berkembang pesat. Threats-nya muncul pesaing baru dan juga belum semua orang itu mengerti mengenai kemajuan teknologi atau cara mengaplikasikan aplikasi tersebut. Nah, strategi pemasarannya. Yang pertama yaitu ada strategi pengembangan produk. Produknya ini ditawarkan yaitu Prokapang. Produk ini berupa aplikasi yang di dalamnya berisi kumpulan produk makanan rumahan yang diproduksi di Tumpang. Dan juga bertujuan untuk meningkatkan proses pemasaran dan meningkatkan jumlah penjualan produk. Selanjutnya ada strategi wilayah atau distribusi produk. Jenis strategi yang dilakukan secara online baik dari segi transaksi maupun segi pembayarannya. Dan transaksinya ini dilakukan secara sepenuhnya dalam aplikasi tersebut dan hanya dikhususkan yang bergabung di dalam aplikasi ini penjualnya dikhususkan dari Tumpang. Strategi penetapan harganya yaitu tergantung dalam penjualan produk yang ada dalam aplikasi tersebut. Ada strategi promosi. Yang pertama yaitu promosi secara langsung. Nah, promosi secara langsung ini bisa dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut ini bisa disebut seperti misalnya pemilik aplikasi memberitahu ke temannya, lalu temannya memberitahu ke temannya ke temannya lagi, seperti itu. Dan yang kedua ada promosi secara tidak langsung. Promosi secara tidak langsung ini dipilih melalui promosi di Instagram, karena sekarang itu sudah banyak sekali yang menggunakan Instagram seperti itu. Selanjutnya ada alur atau proses produksi. Yang pertama ada tahap praproduksi. Tahap praproduksi ini bertujuan untuk mematangkan segala konsep dari aplikasi Prokapang.
dari tahap praproduksi ini terdiri dari riset kebutuhan yang tujuannya untuk mengetahui kebutuhan pasar yang mendasar dan sebuah masalah yang terjadi. Yang kedua, membuat sebuah perjanjian dengan programmer. Perjanjian ini dibuat untuk memastikan progres dan programmer berjalan dengan lancar. Dan juga untuk membantu membuat desain yang sudah dirancang supaya memudahkan programmer mengetahui dasar-dasar aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, tahap produksi. Tujuannya untuk mewujudkan prokapang sesuai dengan hasil riset yang telah dilakukan berdasarkan desain yang telah dibuat. Nah, desain yang telah dibuat ini mengenai progres aplikasi oleh programmer yang tujuannya untuk merancang dasar-dasar pembuatan aplikasi. Yang kedua, penyelesaian aplikasi programmer. Ini programmer harus melaporkan penyelesaian sebuah aplikasi yang telah dibuatnya. Yang ketiga, pengujian aplikasi yang tujuannya itu untuk melihat apakah di dalam aplikasi tersebut ada yang error atau tidak. Validasi aplikasi ini digunakan untuk mengetahui fungsi dari aplikasi tersebut dan juga untuk mendapatkan sebuah hak cipta dan juga hak patennya. Yang terakhir yaitu launching aplikasi yang tujuannya yaitu untuk memproduksi massal yang nantinya itu bisa di-download melalui Google Play Store. Yang terakhir yaitu tahap pemasaran. Tahap pemasaran ini memiliki tujuan untuk melaksanakan penjualan dan melakukan strategi-strategi. Di dalam tahap pemasaran ini strategi yang dilakukan yaitu penentuan target sasaran konsumen. Nah, di mana proses target pasar ini akan difokuskan kepada pelanggan prokapang dan yang khususnya pelanggan ini kepada pelanggan prokapang. Pelanggan dari prokapang ini bebas dari mana saja, tetapi untuk penjualnya khusus dari warga Tumpang. Yang kedua yaitu pembuatan media promosi. Pembuatan media promosi ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Dan yang ketiga yaitu evaluasi dan pembuatan laporan yang tujuannya untuk memperbaiki kekurangan selama melakukan pemasaran serta melakukan perbaikan untuk kekurangan selama melakukan pemasaran tersebut dan juga untuk melakukan perbaikan supaya pemasaran selanjutnya ini lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada bagian keuangan, yaitu yang pertama fixed cost. Nah, fixed cost-nya ini memiliki total 12.250.000. Variable cost-nya memiliki total 3.200.000 rupiah. Biaya perjalanannya memiliki total 2.550.000 rupiah. Dan biaya lain-lainnya memiliki total 1.845.000 rupiah. Nah, dalam keuntungannya itu startup mendapatkan keuntungan 10% dari setiap orderannya itu. Jadi, misal pendapatan rata-rata minimal ordernya itu sehari mendapatkan 40 orderan. Dan harga rata-rata yang di order tersebut itu Rp27.000. Nah, Rp27.000 itu dikali 40 memiliki nilai Rp1.080.000. Dari Rp1.080.000 itu diambil 10% untuk pemilik startup. Maka pemilik startup itu memiliki keuntungan perharinya Rp108.000. Nah, keuntungan yang didapat dalam 1 bulan itu mencapai Rp3.240.000. Selanjutnya ada break even point. Break even point itu TFC ditambah perjalanan, ditambah lain-lain, dan dibagi dengan keuntungannya. Maka 12.250.000 ditambah 2.550.000 ditambah 1.845.000 dibagi dengan Rp108.000. Maka diperoleh BEP pada orderan ke 154. Untuk total modalnya tadi yaitu senilai Rp19.845.000.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.